Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fadilah dan teman saya Maulidia Rizky. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami tentang review jurnal. Judul jurnal, Pemanfaatan ICT sebagai Media Pembelajaran dan Informasi pada UIN Alauddin Makassar. Nama jurnal, Sulesana, volume dan halaman jurnal, volume 6 dan halaman 127-135. Tahun jurnal 2011, penulis jurnal Haji Muhammad Yusuf Rohim, reviewer Lailatul Fadilah dan Maulidia Rizky. Tanggal pembuatan 27 Januari 2020. Abstrak ada satu tentang bahasa Indonesia. Jurnal yang berjudul Pemanfaatan ICT sebagai Media Pembelajaran dan Informasi pada UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini berisi tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dengan istilah Information and Communication Technologies (ICT), merupakan media untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses pembelajaran. Tujuan jurnal. Yang pertama, untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran administrasi akademik dan administrasi keuangan. Kedua, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan civitas akademika pada teknologi komputer. Yang ketiga, untuk mempercepat proses pembaharuan di bidang administrasi akademika dan administrasi keuangan. Pembahasan ICT sebagai media pembelajaran dan informasi. Pengertiannya, Information and Communication Technologies (ICT) adalah paling besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Kehadiran TIK akan memperkuat model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa di samping yang sudah berkembang secara konvensional. Sebagaimana diramal oleh Blakely bahwa pada saatnya ketika datang era informasi, peran tenaga pendidik akan berkurang seiring makin pesatnya penggunaan komputer berbasis jaringan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kehadiran TIK bagi sebagian kalangan akan memberi jawaban terhadap persoalan pendidikan. Misalnya, menambah kekayaan media pembelajaran dari yang sudah ada. Sementara menurut penelitian dari PBB, Indonesia menempati urutan ke-106 dari 180 negara yang disurvei dalam hal penggunaan IT. Namun penelitian di Amerika sendiri menyatakan bahwa di negara pusat teknologi ini juga tidak merata dalam penggunaan IT dalam pendidikan. Bagi para pengajar atau dosen, internet bermanfaat dalam mengembangkan profesinya karena dengan internet kita dapat meningkatkan pengetahuan, berbagai sumber di antara rekan sejawat, kerjasama dengan pengajar di luar negeri, kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, mengatur komunikasi secara teratur, dan berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional. Di samping itu, para pengajar juga dapat memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana pembelajaran atau silabus online dengan metodologi baru, mengakses materi pelajaran atau materi kuliah yang cocok untuk mahasiswanya, serta dapat menyampaikan ide-idenya melalui internet
Siswa atau mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan sesuai kebutuhan yang relevan dengan subjek mata pelajaran atau mata kuliah. Sehingga pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber belajar akan membantu mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas-tugas sekolah dan perkuliahan, termasuk penyelesaian tugas akhir. Oleh karena itu, guru atau dosen sebagai motivator dan dinamisator dalam pembelajaran hendaknya memberi dorongan serta menciptakan kondisi agar siswa atau mahasiswa dapat secara aktif menemukan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi internet. Dari sini akan dilanjutkan teman saya, Maulidia Rizky. Selanjutnya yaitu kelebihan. Di luar bidang bisnis, penetrasi ICT sangat berdampak pada sejumlah komunitas, khususnya negara berkembang. Di bidang pendidikan, pembaharuan di bidang sistem pendidikan menjadi mungkin dengan memperkenalkan komputer rumah sebagai media pelengkap untuk memperluas perolehan informasi bagi anak-anak. Kemudian di bidang layanan publik, penggunaan sistem online pada UIN Alauddin Makassar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perguruan tinggi, khususnya orang tua mahasiswa dapat setiap saat memanfaatkan fasilitas online untuk melihat dan mengetahui prestasi masing-masing anaknya, untuk menghindari laporan yang tidak sesuai dari anak-anak mereka. Kemudian kekurangan di bidang bisnis, misalnya sebagai hasil dari tekanan ekonomi untuk selalu berada di atas, kompetisi yang ketat menghasilkan monopoli ketika suatu perusahaan menguasai informasi yang terlalu banyak dari yang lain untuk berkompetisi. Pada sektor pendidikan terdapat resiko potensial akan penggunaan website yang tidak berwenang yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa, bahkan pengajar atau dosen. Kemudian kesimpulannya bisa dibaca sendiri di makalah. Nah, menurut kelompok kami, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari berbagai informasi serta mendapat sumber belajar bagi dunia pendidikan. Namun dalam kemajuan keduanya juga memiliki dampak positif dan negatif, mulai dari berita apapun yang mungkin bisa kita lihat pada sosial media. Banyak sekali beredar informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita untuk bisa memaksimalkan segala aktivitas yang ada. Seperti saat ini, termasuk juga belajar online atau daring. Dampak negatifnya, perkembangan teknologi di kalangan saat ini, banyak remaja yang salah menggunakan teknologi ini, yang hanya untuk kepentingan pribadi yang dimanfaatkan hal-hal yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Agar kita tidak terjerumus ke arah yang negatif tentang perkembangan teknologi saat ini, kita harus mempelajari apa itu teknologi supaya kita paham bagaimana teknologi dan cara menggunakan teknologi yang baik, sehingga kita tidak salah menggunakan teknologi saat ini.